Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang motivasi pembelajaran tematik terpadu dengan daftar isi, yaitu yang pertama, hakikat motivasi belajar, yang kedua, teori motivasi pelajaran tematik terpadu, yang ketiga yaitu sarana dan prasarana pembelajaran tematik terpadu. Materi yang pertama yaitu hakikat motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sebuah dorongan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi ini penting karena dapat membantu seseorang untuk memulai belajar. Motivasi dapat membantu seseorang untuk memulai belajar dan menyelesaikan tugas. Bertahan belajar, motivasi dapat membantu seseorang untuk tetap fokus dan termotivasi, even ketika belajar terasa sulit. Mencapai tujuan belajar, motivasi dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan belajarnya. Motivasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan internal yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya, seseorang belajar karena ingin tahu dan ingin mengembangkan diri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Contohnya, seseorang belajar karena ingin mendapatkan nilai bagus atau ingin mendapatkan hadiah. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri dalam seseorang seperti minat, bakat, dan keyakinan diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti guru, orang tua, dan lingkungan belajar. Selanjutnya ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menentukan tujuan belajar yang jelas. Seseorang yang memiliki tujuan belajar yang jelas akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu membuat belajar menjadi menyenangkan. Belajar yang menyenangkan akan membuat seseorang lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas pencapaian belajar yang diraih dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu seseorang untuk lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Materi yang kedua yaitu teori motivasi pelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa karena beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Tema-tema yang dipilih dalam pembelajaran tematik terpadu relevan dengan kehidupan nyata siswa. Hal ini membuat siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi pembelajaran. Yang kedua yaitu menyenangkan dan interaktif. Pembelajaran tematik terpadu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, seperti bermain peran, simulasi, dan proyek. Hal ini membuat siswa lebih aktif dan terlihat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran tematik terpadu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Hal ini penting untuk mempersiapkan siswa agar dapat beradaptasi dan sukses di masa depan. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran tematik terpadu terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini karena siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Untuk materi kita selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pembelajaran tematik terpadu. Sarana dan prasarana siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pembelajaran tematik terpadu. Berikut adalah beberapa jenis sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh siswa dalam pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi
5 yaitu yang pertama media visual, yaitu contohnya gambar, foto, poster, peta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media audio, contohnya lagu, musik, cerita audio, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audio visual, contohnya film, video, animasi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu media realia, yaitu benda-benda nyata yang berkaitan dengan tema pembelajaran, seperti tanaman, hewan, dan benda-benda lainnya. Yang terakhir yaitu media manipulatif, yaitu benda-benda yang dapat dipegang dan dimanipulasi oleh siswa, seperti balok, puzzle, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu alat permainan edukatif atau biasa disebut dengan APE, permainan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa belajar sambil bermain. APM merupakan dapat membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti motorik halus, motorik kasar, kognitif, dan sosial. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang pertama yaitu komputer, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Yang kedua, internet dan aplikasi pembelajaran online. Yang ketiga, TIK dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya, sarana prasarana yang keempat yaitu ruang kelas. Ruang kelas yang kondusif dan nyaman untuk belajar. Tata letak ruang kelas yang mendukung pembelajaran tematik terpadu. Yang kelima atau terakhir yaitu perpustakaan. Perpustakaan yang menyediakan berbagai buku dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan tema pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.